Di video bug bounty kali ini sebenarnya agak sedikit kesal ya, karena gue rasa program bug bounty di kasir pintar ini kurang fair. Pertama, gue udah dapat bug yang dimana OTP di bagian menu reset semua data itu tidak menggunakan rate limiter, sehingga OTP verification-nya bisa di brute force. Nah, saat gue report, jawaban mereka seolah-olah menyepelekan karena dengan argumen dari mereka itu, bug ini tidak terlalu fatal, yang artinya tidak terlalu fatal berarti status report gue ini low severity, bukan invalid. Gue rasa fitur dengan adanya OTP itu menunjukkan bahwa fitur tersebut sangat beresiko sekali jika bisa diakses oleh user lain. Contoh case-nya jika ada karyawan dari toko tersebut mengetahui kredensial ownernya dan melakukan brute force di bagian reset data, ini bisa sangat fatal sekali. Kalaupun memang itu gak fatal, kenapa mesti dibuat OTP? Cukup dengan pop-up yes or no saja. Padahal kalaupun invalid, tinggal katakan invalid dengan reason brute force itu out of scope. Ya gak sih? Coba komen gimana menurut kalian. Kemudian gue lanjut untuk mencari bug kembali, dan gue menemukan bug lainnya, yaitu di bagian notifikasi, yang dimana gue dapat melisten semua notifikasi dan bisa mengirimkan fake notifikasi ke setiap toko yang ada di platform tersebut. Ini dia proof of concept-nya. Pertama, gue login sebagai customer atau pembeli dengan akun yang sudah gue buat sebelumnya. Kemudian gue perlu tahu ID setiap tokonya, dan kebetulan gue menemukan caranya dengan mengetikkan nama toko atau produk di bagian pencarian. Di sini gue menggunakan Burp Suite dan dapatlah ID toko yang gue perlukan tersebut. Kemudian gue coba matching dengan result yang ada di Burp Suite dengan result di halaman web pencariannya. Setelah itu, gue copy paste ID toko yang udah didapat ke dalam tool notification listener yang gue buat. Tool ini gue buat menggunakan framework Laravel dan memanfaatkan fitur event dan Laravel Echo. Kemudian gue coba masukkan produk tersebut ke dalam keranjang belanja dan melakukan checkout seperti customer membeli produk pada umumnya. Setelah berhasil check out, toko tersebut akan mendapatkan notifikasi pembelian dan gue berhasil melisten notifikasi dari toko tersebut. Setelah itu gue coba listen notifikasi dari sisi pembeli atau customer ketika pembelian tersebut berubah statusnya, entah itu rejected atau confirm. Lalu gue cari produk dari toko gue sendiri yang udah gue buat sebelumnya, dan seperti biasa customer atau pembeli melakukan check out. Setelah itu login ke toko gue sendiri, terus gue coba ubah status pembelian tadi dengan set statusnya sebagai confirm. Dan gue berhasil melisten notifikasi dari sisi pembeli juga. Gue report bagian kedua ini bounty-nya gak sepadan dengan impact-nya. Jadi penilaian mereka yang kedua ini berdasarkan sebab. Menurut gue gak fair-nya karena yang pertama argumen mereka merujuk ke resiko, dan yang kedua merujuk ke sebab, bukan ke resiko. Dan ternyata report bug yang tipenya low, medium, high, ataupun critical, bounty-nya tetap sama dan sangat-sangat tidak menghargai sekali kepada penemu bug yang memang menjadikan pekerjaan utamanya sebagai bug hunter. Maksud gue, jika dana mereka tidak siap dan terbatas sekali, lebih baik dan lebih sangat manusiawi jika ditambah sertifikat, karena sertifikat itu nilainya lebih tinggi untuk dijadikan portfolio dibandingkan dengan bounty yang diberikan. Di video ini gue bukan bermaksud untuk menjelekkan nama platform kasir pintar ya, tapi dengan maksud untuk menjadikan ini sebagai pelajaran kedepannya buat platform kasir pintar untuk kesiapan mengadakan program bug bounty dengan rules yang jelas dan lebih transparan lagi, karena hunting bug itu perlu riset dan tentunya perlu waktu juga. Ya walaupun gak gede, tapi tolonglah berikan bounty yang layak. Thanks for watching and see you in the next video.